Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung tetesan infus. Ya, kenapa ini diperlukan? Jadi kita bisa tahu berapa sih jumlah cairan infus yang sudah masuk ke dalam tubuh pasien. Ya, nah rumusnya ini adalah tetes per menit sama dengan V kali faktor tetes, ya, dan dibagi dalam T, ya, T-nya dalam menit. Tetes per menit sama dengan jumlah cairan dikali faktor tetes dibagi T dalam menit, waktu dalam menit. Ya, di sini ada keterangannya. V adalah volume cairan infus, kemudian faktor tetesnya tergantung nih, ini pakai set infus makro atau pakai set infus mikro. Kalau makro ini juga tergantung merek. Biasanya sih pakai 15 atau 20. Ya. Kalau misalnya ini dipakai pada pasien anak, itu pakai set infus pediatrik, itu biasa tetes infusnya, faktor tetesnya adalah 60. Kemudian T adalah waktu dalam menit. Ya, jadi rumusnya bolak-balik sini saja. Nanti kalau misalnya tanyain berapa sih volume yang sudah masuk, berapa tetes sih yang harus diberikan ke pasien, ya, yang nilai tetapnya ada nilai faktor tetes, ya, bisa makro ataupun mikro. Oke, sekarang coba kita pada soal yang pertama. Nih, soal yang pertama, seorang pria mendapatkan terapi 3 kolof infus dextrose 0,5%, ya, dengan set infus dewasa atau makro dan habis dalam waktu 25 jam. Berapa tetes per menit infus yang diberikan kepada pasien pria tersebut? Nah, seperti yang kita ketahui, rumusnya tadi kan tetes per menit sama dengan volume dikali faktor tetes dibagi T, waktu dalam menit. Nah, volumenya berapa? Volumenya tadi 3 kolof infus dextrose, ya kan? Nah, V-nya sama dengan 3 kolof. 3 kolof itu berapa sih? 1 kolofnya itu adalah 500 cc. Ya, 1 kolof atau 1 botol infus itu isinya 500 cc. Kalau dia diminta 3 kolof berarti 3 dikali 500. Jadi ada 1500 cc cairan infus, ya kan? Kemudian bagaimana dengan waktunya? Waktunya harus dalam bentuk menit. Ya, di sini T-nya tadi adalah 25 jam. Ya, 25 jam kita jadikan dalam menit, berarti dikali dengan 60. Jadilah 1500 menit. Oke. Nah, sudah seperti ini kita masukkan dalam rumus. Kita masukkan dalam rumus, V-nya jadi 1500 dikali tadi kan faktor tetesnya bisa 50, bisa 15, bisa 20, ya. Kita pakai yang 20 deh. Ya. Ini tergantung merek set infusnya, ya. Kemudian dibagi waktunya ada 1500 menit. Nah, ini kebetulan bilangannya gampang, ya. Jadi tinggal dicoret aja. Jadi dapatnya 20 tetes per menit. Oke, kita sudah selesai mengerjakan soal yang pertama. Nah, kemudian ini ada soal berikutnya nih, ya. Seorang wanita mendapat terapi infus NaCl 0,9%, 20 tetes per menit selama 8 jam. Berapa banyak volume cairan yang sudah masuk ke dalam tubuh pasien tersebut? Nah, di sini yang sudah diketahui adalah tetes per menitnya, ya. Ya kan? Kemudian yang diketahui juga adalah waktunya dalam jam. Ya, yang ditanya adalah volume, ya. Volumenya. Baik, berarti kita hitung, ya. Nah, ini kan rumusnya tetap, ya, tadi, ya, tetes per menit sama dengan volume dikali faktor tetes dibagi waktu, ya kan, waktu dalam menit. Tetes per menitnya berapa? 20, ya. Waktunya berapa? 8 jam. 8 jam dikali 60 menit, jadi kan 460 menit. Tinggal kita masukkan ke dalam
rumus. Tetes per menitnya 20, V-nya volumenya kan masih dicari ya. Kemudian faktor tetesnya 20, T-nya tadi 460 menit. Nah, kemudian kan kita kali silang kan? Ya, kali silang 20 X. Jadi 20 sama dengan 20 dikali 460. Ya, X-nya ini kan bisa langsung kita coret ya. 460 ml. Jadi cairan yang sudah masuk ke dalam tubuh pasien ada 460 ml atau cc. Mililiter dan cc sama ya. Nah, kita sudah mengerjakan 2 buah soal yang berbeda. Nah, kita punya soal yang ketiga nih ya. Di sini dituliskan seorang pria diberikan terapi infus RL 3 kolof dengan kecepatan 30 tetes per menit. Berapa jam infus tersebut akan diganti? Kita masukkan dalam rumus ya. Oke, ini kan kita masukkan dalam rumus tetes per menit sama dengan volume kali faktor tetes dibagi T, waktu dalam menit. Nah, 3 kolof ini ada berapa cc sih? 33 kolof ini ada 1500 cc karena satu kolof atau satu botol itu adalah 500 cc. Tinggal kita masukkan ke rumus. Nah, kita masukkan dalam rumus ya. Ini kan tetes per menit sama dengan volume dikali faktor tetes dibagi waktu dalam menit ya. Tetes per menitnya adalah 30 tetes sama dengan 1500 dikali faktor tetesnya 20 dibagi T ya. Kita kali silang kan. Jadi 30 T sama dengan 1500 dikali 20. Jadi 30.000 ya. Nah, nilai T adalah 30.000 dibagi 30. Dapatlah hasilnya 1000 menit. Nah, yang ditanyakan kan dalam bentuk jam. Ya kan? Dalam bentuk jam, berapa jam sih? Berarti 10.000 dibagi 60. Ya, dapatnya berapa tuh? Nah, hasilnya adalah 30T sama dengan 30.000. Nah, T-nya berapa jadinya? 30.000 dibagi 30, jadilah 1000 menit. Nah, yang ditanyakan kan dalam bentuk jam ya. Nah, dalam bentuk jam berarti 1000 dibagi 60. Dapatlah kurang lebih 16 jam. Ya, coba 16 dikali 60 berapa? 16 jam itu kan udah 960 menit ya. Ya kan, berarti dia masih ada sisa 40 menit. Berarti infus dengan 3 kolof dengan kecepatan 30 tetes per menit menggunakan set makro akan habis dalam waktu 16 jam 40 menit. Oke. Baik, dalam perhitungannya ya, ini macam-macam saja soal yang bisa dikembangkan ya kan. Yang penting kalian tahu bagaimana prinsip daripada perhitungannya ya, bagaimana cara menghitung tetes per menit, bagaimana cara menghitung volume yang sudah masuk ya kan, kemudian bagaimana cara menghitung waktu, kira-kira berapa lama sih infusnya akan habis. Jadi kan punya estimasi ya kan, punya perkiraan. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.